Episode 13 kita punya cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga di sini. Oke Nil, di episode ini kita kedatangan narasumber seorang HRD. Apa itu HRD? Yaitu Human Resource Development di salah satu perusahaan. Kalau teman-teman dengar kata HRD, terutama yang baru lulus dan cari kerja, mungkin yang ada di benak teman-teman, HRD tuh yang biasanya mengelola proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Nah, sudah ada Kristiawan Tri Hartawanto atau Bang Wan di sini. Halo Bang Wan. Halo Bang Wan. Selamat datang di Kita Punya Cerita. Oke, halo dan halo Yok. Bang Wan ini merupakan seorang human resource di PT Astra Auto Parts. Bener ya Bang? Yap, bener banget. Oke, gimana kabarnya selama corona ini Bang? Wah, seru banget ya. Bisa rebahan berjam-jam ya. Wah, mantap. Udah di rumah terus berarti selama ini? Selama berapa? 3 bulan ini ya? Yap, jadi mulai pengumuman resmi tuh ya kalau ada Corona Indonesia itu langsung WFH, langsung total mungkin ke belakang ada 3 bulanan. Tapi untuk sekarang karena emang kantornya di Jakarta udah ada regulasi untuk pelonggaran sih ngikutin pemerintah 50% masuk 50% enggak. Jadi kayak seminggu masuk seminggu WFH gitu. Oke. Bang Wan ini dulu lulusan psikologi ya Bang? Yap, jurusannya psikologi. Boleh diceritain nggak sih Bang Wan ini di Astra Auto Parts itu di HR bagian apa sih? Kan kita tahu sendiri HR itu mesti terbagi ke banyak macamnya lah gitu. Yap, mungkin rada jauh sedikit sebelum itu ya. Jadi mulai awal karir itu memang kalau tadi ngomongin Yoga sudah sempat mention tuh HR tuh biasanya terkenal dengan ngerekrut orang. Iya, jadi emang sebagai lulusan psikologi pun itu ada tuh. Jadi pembahasannya dari psikologi industri organisasi. Biasanya orang dari lulus kayak gitu tuh masuk ke HR. Dan ya karena mindsetnya untuk rekrutmen, awal-awal tuh mulai karir dari konsultan rekrutmen. Jadi kayak khusus dia melayani sesama bisnis untuk rekrut orang, tapi bukan buat dianya, tapi buat perusahaan lain gitu. Terus next gabung ke program MT. MT ini khusus juga untuk HRD gitu. Jadi emang di situ kebayang tuh HRD banyak jenisnya macam-macam, mau dari remunerasi lah, dari gimana cara PHK orang lah, atau gimana cara ngembangin orang lah. Terus bagusnya tuh orang dalam perusahaan berapa orang lah gitu-gitu. Nah, terus sekarang ini udah tempat ke berapa ya totalnya? Tempat keempat sebenarnya. Karena emang dari program MT pun itu muter-muter, sempat juga di assign ke Kalimantan juga. Jadi ada bisnis pelabuhan juga di sana. Jadi HR di sana. Terus kalau sekarang di PT yang sekarang ini masih karena lulusan MT itu namanya judulnya posisinya Corporate Recruitment and People Development. Itu apa? Jadi emang ngebahas rekrutmennya. Jadi soal gimana cara orang masuk ke dalam perusahaan, ngeseleksinya gimana dan regulasinya gimana biar dia benar-benar sesuai dengan yang dibutuhin perusahaan. Terus kalau udah di dalam, yaitu fungsi yang kedua yaitu People Development. Jadi nggak udah masuk ditinggalin gitu aja, tapi gimana caranya dia beneran bisa berkembang di dalam. Oke, Gitu. berarti di tadi Corporate Resource and People Development ya. Berarti dia menangani 2 waktu saat dia masuk dan setelah dia kerja di perusahaan itu gitu ya Bang? Yap, jadi Corporate Recruitment and People Development itu ya emang lebih banyak ke strateginya karena kan maksudnya corporate adalah ini satu perusahaan, bawahnya ada beberapa perusahaan juga, jadi menaungi juga ya kebijakan-kebijakan biar seragam gitu sih. Oke. Jadi lebih ke strategi juga. Oh jadi dulu sebelum di Astra ini sempet ini pindah 4 kali Bang? Yap, jadi di Astranya bahkan. Di Astranya kan berarti di kena Astranya. di holdingnya, terus sempat juga ada bisnis Astra Pelabuhan itu ada di Kalimantan, di Penajam, calon ibu kota baru kita. Wow, wah sudah ini merasakan gimana di Ibu kota mananya baru. gitu ya. Iya. Iya benar, apalagi itu di tahun kemarin. Jadi isu-isu ibu kota Lagi baru pas hangat-hangatnya. banget tuh di sana, iya. Pas banget. Wah, gue udah ngerasain duluan nih di sini gitu. Iya, udah tau lah gorengan sana gimana rasanya lah. Jadi selama pandemi corona ini
Astra Auto Parts sendiri masih buka lowongan kerjaan nggak sih Bang? Atau mungkin stop dulu gitu? Oke, paling sebagaimana yang kita lihat ya, maksudnya sekarang pandemi, terus kondisi ekonomi juga sekarang mungkin lebih struggle ya daripada yang lain. Kalau untuk perusahaan umumnya adalah sekarang lebih untuk ngebikirin bisnisnya. Maksudnya gini, karena aku juga di bagian strategi tentang gimana nih bisnis ke depannya gimana. Termasuk juga kan ini banyak banget nih bahas new normal gitu ya. Mhm. Maksudnya Iya. misalkan HR yang biasanya rekrutmen kan mungkin teman-teman tahu kalau psikotes rame-rame barengan segitu banyaknya. Iya. Terus wawancara tatap muka. Nah, untuk di waktu-waktu ini adalah untuk nentuin strategi ke depannya. Artinya kayaknya nggak memungkinkan kan ya kalau satu kelas dempet-dempetan ngerjain Mhm. psikotes Mhm. gitu. Jadi emang lebih ke nentuin gimana nih new normal baik di rekrutmen di bidangku, termasuk juga kalau nge-trainingin orang yang biasanya rame-rame ngadain seminar dan lain-lain, ya gimana tuh Mhm. ke depannya new normalnya gimana. Jadi sekarang lebih fokus di situ sih. Bukan sebatas, maksudnya proses penerimaan aja, tapi strateginya juga gimana memperhitungkan semuanya gitu, supaya berjalan dengan baik gitu ya, Bang, ya? Yap, iya bener banget karena jangan sampai jadi klaster penularan Covid gitu lah ya untuk sekarang-sekarang Iya ini. iya. Iya iya, benar benar benar. Heeh. Apalagi, teman-teman kalau ngeliat, eee, rekrutmen gitu kan ya, Heeh. kita biasanya nggak cuma wawancara atau psikotes Mhm. aja, tapi juga ada MCU, Iya. gitu. Termasuk juga, apakah Covid ini jadi tambahan, tes untuk kedepannya kan jadi salah satu pertimbangan tuh. Oh, iya ya. Oh iya iya, benar juga ya kayak sekarang kan, ke mana-mana, bandara atau kereta kan butuh surat rapid atau swab test gitu ya? Mhm, yap yap. Oke, iya iya bener. Bisa jadi salah satu syarat melamar pekerjaan ya? Iya, syarat tambahan nih, makanya yang udah mulai nongkrong-nongkrong hati-hati kalau sambil nyari lowongan, Iya. ya itu Oh dia. iya bener Karena bener 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 nih. biasanya MCU kan rada-rada akhir tuh, kenanya Iya, gara-gara Gara-gara Covid. kena Covid, Sayang itu dia sekali. tuh. soalnya sebenarnya banyak teman-teman kita juga yang mungkin, lulus tahun ini atau lulus akhir tahun kemarin dan masih mencari pekerjaan gitu sih Bang. Jadi kayak, Mhm. ya kasihan juga sih harus menunggu atau di-hold dulu buat mencari pekerjaannya. Mungkin di beberapa tempat atau perusahaan juga, sama juga kali mereka, banyak memfokuskan ke, proses bisnis perusahaannya terlebih dahulu ketimbang harus, melakukan rekrutmen gitu. Nah sebenarnya seberapa besar sih dampak corona ini bagi seorang HR, ataupun untuk sebuah perusahaannya sih Bang? Oke, pertama dari konsep, bisnis atau perusahaan ya, kayaknya hampir semuanya kena. Maksudnya, ya Eee, jelas kalau wisata, perhotelan, dan lain-lain itu kena. Terus kalau penjualan mungkin siapa sih yang zaman-zaman sekarang beli rumah, beli mobil iya, kayaknya lebih minim gitu ya daripada yang Mhm lainnya. mhm. iya, Gitu, jadi secara bisnis kena dan so pasti kena semua tuh secara sistem dan fungsi orang-orangnya. Nah, kalau HR sendiri, yaitu mikirin pertama, karena udah di dalam ya, mikirin tuh orang-orang yang WFH gimana ya biar tetap efektif kerjanya, iya 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 iya. gitu. Jadi emang fokus di dalam dulu kan. Kira-kira dengan Mhm. situasi baru ini, siap nggak orang-orangnya untuk tetap konsisten, tetap beneran bisa kerja atau enggak, gitu. Terus ya hal-hal baru kayak tadi, yang biasanya nge-trainingin dengan seminar gede-gedean, dengan sekarang ada kayak gini, Iya, gimana tuh? Termasuk juga wawancara apakah zaman sekarang harus tatap muka atau enggak? Mhm. Karena ya dulu siapa sih yang iya, pakai aplikasi Zoom, Skype gitu kan iya, masih jarang Mhm. ya. Tapi sekarang karena pekerjaan dan kondisi kayak gini, paksaan. iya, jadi orang-orang terbiasa tuh. Nggak cuma kita yang milenial aja, tapi ini Iya, tuh orang-orang yang baby boomers, orang-orang yang sering disebutnya kolonial gitu ya. iya. Iya iya Orang-orang iya. yang udah pada senior, mau nggak mau harus belajar gimana pakai Zoom, pakai Microsoft Teams dan lain-lain. Berarti untuk HR yang biasanya mungkin di proses rekrutmennya bukan berarti dia sekarang nganggur ya, tapi dikhususkan buat memikirkan untuk masalah internnya juga gitu ya, Bang? Yap, nah kalau difokusin tentang rekrutmen nih ya, karena tadi Mhm. lebih banyak tentang rekrutmen, sekarang tuh udah banyak istilah-istilah baru. Contoh HR sekarang tuh geser ke human capital. Mhm. Jadi
banyak banget nih kalau teman-teman lihat Google, lihat berita itu sekarang jarang pakai kata-kata HRD, adanya HC atau Human Capital. Bedanya HR kan resource ya. Resource artinya ya sumber daya. Orang dalam tanda kutip ya, orang tuh kayak dipergunakan atau diberdayakan aja. Nah, kalau capital itu lebih ke ya orang itu sebagai senjatanya atau penggeraknya dari organisasi itu sendiri. Jadi aset terutama ya orang itu sendiri kan, biar perusahaan itu sukses. Jadi ada perubahan nilai di situ. Ya, biar lebih memanusiakan manusia juga kali ya, Bang. Ya, karena sadar bahwa yang gerakin tuh orang. Ya. Misalnya kebanyakan mungkin perusahaan ngejarnya cuan. Orangnya pada ngelembur, pada sakit, yang kerja siapa? Malah pekerjaannya butuh piknik karyawannya. Iya, itu dia. Pekerjaannya terhambat, gak jadi cuan gitu. Begitu juga dengan rekrutmen nih. Sekarang udah geser. Kalau dulu mungkin aktif ya para pelamar. Sebelum gue jadi rekrutmen kan juga gue jadi pelamar untuk ke tempat rekrutmen kan ya. Dulu mungkin aktif nih para pencari lowongan, yaitu si orang-orang yang memang butuh pekerjaan. Tapi kalau sekarang dua-duanya aktif. Gimana tuh maksudnya dua-duanya aktif? Jadi kalau mungkin pernah dengar sekarang terkenal ada namanya employer branding. Maksudnya tuh gini, jadi karena ini ada brand, maksudnya perusahaan tuh dipandang sebagai sesuatu yang harus dijual agar orang-orang tuh tertarik daftar di situ. Jadi sebelum orang-orang pada daftar, orang dari perusahaan itu ngenalin bahwa ini loh ada perusahaan A nih, perusahaannya kayak gini, dalamnya kayak gini. Kalau di dalam kamu bakal dapat A, B, C, D, F, G. Yuk gabung ke kita. Gitu. Nah baru setelah itu ketemu sama rangkaian rekrutmen yang tadi udah kita bahas. Misalkan wawancara, psikotes, MCU, dan lain-lain. Kenapa sih ditarik kayak gitu? Agar dapatnya itu yang bagus-bagus atau dapatnya yang fit. Gitu. Jangan sampai kita ngetes berulang kali. Tapi ya karena dapatnya dari segmen itu aja, jadi kurang dapat yang pas. Dengan memasarkan lebih lagi kan jadinya segmen pasarnya tuh lebih dapat banyak gitu ya. Jadi orang yang lebih pas akan dapat di posisi yang pas juga. Oh gitu. Berarti kalau sekarang bukan cuman butuh personal branding dari orang pelamarnya, tapi perusahaan pun juga butuh branding juga gitu ya Bang. Supaya orang-orang tahu gimana sih iklim di sini, bla bla bla. Jadi mungkin rekrutmen pelamar tuh punya gambaran seperti itu, bukan cuman capcus apply di sini tapi mereka nggak tahu di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Setuju banget. Kenapa? Karena kadang-kadang nih apalagi kayak kita milenial ya, daftar tuh daftar aja. Iya, apalagi kecenderungan kita juga banyak tuh artikel-artikel penelitian-penelitian bahwa milenial tuh gampang bosan misalkan. Iya. Setuju. Apalagi yang udah seneng dan dia nyaman aja bosan, apalagi yang dia kaget-kaget loh, kok ternyata di tempat yang kayak gini. Ya pasti bosannya lebih cepet kan. Itulah yang sekarang jadi jalan tengahnya adalah si perusahaan mengenalkan dulu, emang jadi yang masuk adalah bener-bener yang emang dia suka dengan lingkup atau perusahaan yang seperti ini. Jadi lebih banyak menguntungkan sih, kayak pelamar juga tahu nih gambarannya dia bakal kerja apa, terus suasananya gimana, dia juga bakal lebih ngerti gitu ya Bang ya. Jadi kayak misal kutu loncat yang 2 bulan keluar itu bisa lebih diminimalisir gitu. Yap. Harapannya akan ke sana. Oke, kalau bicarain COVID sekarang nih pasti kan rekrutmen atau proses di rekrutmen itu kan banyak kan mungkin ya bisa online gitu kan Bang. Jadi nggak harus tatap muka, bisa dengan aplikasi dan lain-lain. Itu kalau menurut Bang Wan itu sistem yang menggunakan IT lebih banyak kayak gitu bisa membantu pekerjaan HR apa malah kayak menambah kesulitan gitu, yang tadinya harusnya tatap muka gampang gini-gini jadi pakai Zoom lah, pakai apalah, pakai aplikasi apalah. Jadi menurut Bang Wawan itu gimana kalau pakai IT? Emang nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang kan dunia bergerak ke digital ya. Yang tadinya kita gampang untuk ke pasar atau ke mall dan lain-lain, makin sekarang orang kayaknya ya udahlah di rumah aja, e-commerce juga banyak. Itu nggak cuma di lingkup kita belanja aja, tapi semua aspek kehidupan sebenarnya kayak gitu kan. Termasuk juga ke dunia HR atau spesifik kita ngomongin rekrutmen. Jadi di rekrutmen pun udah mulai geser ke sana.
Ini rada bocoran nih ya. Jadi kayak Yes, bocoran. jadi kayak misalkan sangat memungkinkan teman-teman dari rumah ngakses suatu Heeh. link terus psikotesnya di situ Oh. dengan nyalain kamera terus ya udah Iya. ngerjain tuh pakai laptop Heeh. masing-masing. Itu sangat mungkin. Terus game juga udah mulai rame nih sekarang. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kayaknya dulu kalau ngerjain tes tuh tambah-tambah atau deret angka lah atau Mm-mm. apa logika-logika gitu ya misalkan ya atau bacaan panjang dan lain-lain. Nah sekarang Iya. banyak yang dikemasnya berupa game Hmm. gitu. Jadi kayak game Oh. petualangan teman-teman misalkan Mm-mm. jalan-jalan kemana, di akhirnya ternyata dari pihak recruitersnya tahu karakteristik teman-teman tuh gimana. Tapi teman-teman mungkin nggak ngerasa pas lagi main game ya, taunya main game aja. Oke, wah menarik nih. Kadang soalnya kita ngerjain soal psikotes gitu tuh kan capek banget gitu. Soalnya beruntun, mikir panjang. Mungkin kalau tapi sebenarnya kalau dikemas di game itu bikin pelamar jadi lebih apa ya? Capek mikir atau enggak sih Bang sebenarnya? Atau justru lebih fun gitu? Nah ini nih sekalian aku rada nyorot walaupun mungkin agak keluar ya kayak mungkin banyak Iya. banget ya kayak bocoran tes psikotes gitu ya Mm-mm. misalkan Oh iya atau benar, iya iya. Itu gimana tuh? Kan nggak mungkin kan setiap rekrutmen beda game kan capek juga bikin game gitu. Itu gimana mengatasinya? iya, tapi balik lagi yang kita bahas tadi. Jadi perusahaan kan Mm-mm. mencari seseorang yang emang pas. Mm-mm. Dan kita Iya. sebaiknya sebagai pelamar juga nyari yang pas. Kenapa nyari yang pas? Yaitu, lu yang beneran cinta aja bosan, apalagi yang nggak bener-bener cinta. Gitu lah ya, bahasa gombalnya ya. Iya 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 iya. Gitu. Jadi ya diusahakan nggak sama-sama asal tuh, baik yang rekrut maupun yang direkrut. Nah, balik ke tadi, game dan lain-lain, itu kan sebenarnya cuma cara untuk mendapatkan Daniel yang bener tuh kayak gimana sih? Atau yoga yang bener tuh kayak gimana sih sifatnya? Mm-mm. Mm-mm. Untuk nanti ngelingin, oh karena Daniel sifatnya gini, cocok sama perusahaan yang emang kayak gini. Mm-mm. Gitu. Jadi kayak kalau mau dibilang itu akan bosen atau nanti itu akan game satu, nanti berarti besok kalau ngerjain lagi udah ngapalin dong dan lain-lain. Menurut gue jangan dilihatnya dari itunya, tapi soal yaitu agar sama-sama enjoy, Mm-mm. realnya elu akan kelihatan, perusahaan pun juga nanti akan dapat realnya elu. Oke, berarti ketika kita mungkin nih udah tahu kunci jawabannya psikotes ini itu justru akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Ketika misal kita nanti masuk di perusahaan itu gitu. Ya karena aku background juga psikologi, sedikit-sedikit Mm-mm. paham juga tentang alat tes. Maksudnya banyak dari alat tes itu bukan soal benar dan salah Mm. Oke. gitu. Tapi mungkin orang awam pahamnya adalah oh gue harus jawab ini biar benar, Mm-mm. biar nilainya Mm-mm. bagus. Padahal ini kembali ke soal cocok atau enggak. Mm-mm. Berarti sebenarnya kan banyak juga sebenarnya psikotes tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Berarti statement itu tuh beneran bener gitu ya Bang, menurut Bang Wan sendiri. Yap, karena kalau menurutku ya, tiap posisi Heeh. pun di perusahaan yang sama bisa beda-beda. Mm. Kita ambil Hmm, contoh nih, misalkan sales. Sales berarti yang paling iya. dibutuhin adalah komunikasinya kan, karena dia negosiasi Mm-mm. dan Mm-mm. lain-lain. Berbeda dengan misalkan teknisi mesin misalkan. Ya kan dia nggak perlu banyak komunikasi sama mesin kan. Iya. Tapi lebih ke Iya. misalkan kemampuan dia logika atau solving problem dan Mm-mm. lain-lain gitu. Jadi emang Mm-mm. kalau dibilang belajar psikotes terus mana yang paling tepat akan jadi susah karena di satu perusahaan pun tiap posisi bisa beda karakteristik yang diinginin gitu. Jadi emang udah paling benar Oke. gimana realnya teman-teman aja sih. Jadi kriteria pelamar itu melekat pada posisi yang akan dilamar berarti ya Bang ya? Maksudnya secara umum ada nih kriterianya A, B, C, D. Tapi juga ada kriteria khusus kayak misal marketing ya lu harus pinter ngomong, lu harus gini. Mungkin yang lebih menonjol lu harus pinter komunikasi dan lain-lain. Kalau posisi yang lain itu harus gini gini gini. Gitu. Jadi kalau kita cuma nyontek psikotesnya ya bisa jadi itu bukan the real-nya kita gitu ya Bang ya. Jadi nggak cocok nanti sama perusahaan atau sama posisi yang ditawarkan sama perusahaan. Yap, wah ini variabelnya jadi panjang dan rada filosofis Mm-mm. nih. Maksudnya Iya. inilah pentingnya kenapa Mm-mm. waktu teman-teman pendidikan ya, baik itu misalkan kuliah atau SMK, SMA, itu tahu Mm-mm. teman-teman mau jadi apa. Itu akan ngeling di situ. Aku ambil contoh misalkan aku
Psikologi banyak macamnya, ada psikologi sosial, ada klinis tuh kalau teman-teman pernah dengar psikolog, itu kan dari klinis ya kebanyakan. Tapi karena aku sebagai psikologi yang paham, oh gue pengennya kerja di corporate atau di perusahaan, ya tahu stepnya harus ngembangin di mana. Oh harus bagus di organisasi karena nanti one day akan jadi HRD yang megang organisasi misalkan gitu. Jadi emang ini kalau ditarik tuh kita dari masing-masing pelamarnya tahu dulu mau kemana dan sejalan nanti mau daftar di mana dan butuh apa tuh nanti sejalan lah. Berarti dari pelamar pun juga harus mengenali dirinya mereka masing-masing ya. Jangan sampai kita milih menjadi ini udah keterima ternyata nggak cocok gitu. Iya benar-benar. Nah sebenarnya tadi kan udah ngomongin ini nih Bang, pelamar, rekrutmen pelamar dan lain sebagainya. Nah problematika atau mungkin kekurangan kebanyakan pelamar saat ini tuh apa sih? Mungkin berdasarkan pengalaman Bang Wan sendiri gitu. Nah itu kadang tebak-tebakan buah manggi sih itu paling banyak. Maksudnya dia mendaftar di suatu tempat tapi nggak tahu dia daftar apa. Ini juga tips juga nih teman-teman, kalau tadi mungkin dari Yoga ngebahas bahwa kita harus paham posisi yang kita lamar tuh butuhnya apa aja. Kalau IT ya minimal bisa coding komputer dan lain-lain misalkan. Nah di sisi lain juga perlu tahu yang dilamar tuh apa, perusahaannya apa misalkan, dan nilai-nilai di dalam itu kayak apa sih gitu. Misalkan teman-teman suka aja yang fun, ya carilah perusahaan yang emang culture-nya atau nilainya adalah fun. Atau misalkan teman-teman sukanya adalah teamwork atau nggak suka kerja sendiri, carilah perusahaan yang emang bener-bener ngedepanin kolaborasi. Untuk sekarang nih tips juga gampang kok nyarinya, jadi kayak buka websitenya aja biasanya tuh ada value perusahaannya itu apa. Nah dari situ tuh teman-teman bisa nyeleksi sendiri tuh sebelum daftar. Di dalam tuh value tuh kayak gambaran singkatnya adalah orang-orang di sana tuh seperti apa sih gitu. Jadi kalau udah di dalam orang-orangnya ketemunya yang kayak gimana tuh. Itulah biasanya terangkum di value, itu bisa diakses di website masing-masing perusahaan biasanya. Gitu. Jangan sampai ya itu misalkan teman-teman tipenya yang mungkin rada formal, rada terjadwal harus runut dan lain-lain, ketemu ke tempat yang ngedepanin fun lah, inovatif, cheerful dan lain-lain, ya nanti teman-teman bisa capek sendiri gitu kan ya. Ini belum ngomongin kerjaan nih, baru lingkungan gitu. Benar-benar. Itu hal-hal kayak gitu biasanya paling mudah tuh kita lakuin, termasuk juga dari rekruternya juga biar nggak tebak-tebakan. Kebanyakan pelamar berarti pada saat ini mereka nggak tahu mereka tuh melamar di perusahaan apa gitu. Berarti kan tadi ada hubungannya tuh sama yang tadi Bang Wan bilang branding dari perusahaannya gitu. Berarti emang penting banget sih buat perusahaan branding ke job seeker gitu ya. Yap. Tapi kan kadang gini Bang, pada akhirnya bukan kita yang memilih perusahaan tapi perusahaan yang memilih kita, karena kan mungkin beberapa pengalaman teman-teman juga kayak daftar perusahaan ditolak mulu nih gitu, padahal gue pengennya di perusahaan A, gue pengen banget buat masuk di sana tapi ditolak mulu. Akhirnya mau nggak mau dia ngelamar banyak, yang keterima di perusahaan yang mungkin dia nggak tahu, nggak kenal, dan akhirnya dia harus ngambil gitu. Nah itu dari pandangan Bang Wan sendiri gimana tuh? Buat orang-orang yang kepepet, dia bisa keterimanya di situ gitu. Oke, ini emang relate dan emang sangat terjadi juga ya. Aku juga paham dulu. Kan abis lulus juga nggak langsung keterima di perusahaan ya, nyari-nyari dulu. Dan untuk kondisi sekarang sangat relate banget. Kenapa? Karena misalkan banyak perusahaan yang tidak melakukan rekrutmen, atau banyak banget nih, bahkan tadi ya, Daniel bilang teman-teman yang dari tahun lalu udah lulus dari tahun lalu tapi sampai sekarang belum keserap ke perusahaan, ketumpuk sama yang misalkan wisuda Agustus, ketumpuk sama besok wisuda Juli, Oktober dan lain-lain. Artinya persaingannya akan makin banyak kan. Yap. Nah lebih ke teman-teman nggak fokus di kemampuannya yang dipelajarin di kuliah menurutku. Ini juga salah satu tips. Itulah kenapa mungkin banyak banget tuh yang mendorong untuk ikut organisasi atau misalkan bikin podcast kayak gini juga gitu. Ini kan jadi sesuatu nilai plus ya dari teman-teman sendiri ini. Jadi bukan yang ngedepanin soal misalkan IPK aja atau mengandalkan berdasarkan dari univ mana. Karena ya itu misalkan univ terkenal pun
kan udah beribu-ribu orang tuh alumni dari univ itu kan. Itu nggak jadi jaminan. Tapi yang jadi jaminan adalah gimana teman-teman itu punya nilai tambah apa, dan ini nih biasanya yang terjadi nih, yaitu ngejual dirinya ya dalam tanda kutip Mm-mm. gitu. Oke, personal branding ya Bang. Iya, banyak banget orang-orang bagus tapi giliran wawancara dia kikuk, nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal kan ketemu Oke, sama iya, iya. tim rekrutmennya cuma paling berapa menit gitu kan ya. Mm-mm. Waktu yang singkat Mm. itu nggak bisa dia maksimalin gitu. Jadi emang yang pertama yaitu belajar sebanyak-banyaknya, dan sebisa mungkin kalau misalkan kayak aku psikologi ya jangan fokus di psikologi aja. Psikologi itu Iya, harus iya. karena ya emang untuk daftar HRD yang dibutuhin misalkan itunya ilmu di pemahaman manusianya misalkan. Tapi di Oke, samping itu harus ya. paham bisnis. Kenapa sih harus belajar digital? Karena paham bisnis, jadi paham bahwa oh IT emang sekarang lagi banyak dipakai gitu-gitu. Jadi terbuka selebar-lebarnya. Tapi di samping itu belajar juga tuh public speaking biar bisa ngejual dirinya tuh minimal pas wawancara. Iya, iya, iya. Oke, bener Bener. sih. Tapi gini, Bang. Mhm. Kadang-kadang kan banyak job seeker yang kayak kita tuh nggak mentingin apa sih yang kita mau, apa sih yang kita pingin, tapi cuman gue tuh pengennya cari duit, dapet duit gitu. Jadi Yap. kita nggak perlu mikir ntar perusahaannya nyaman atau perusahaannya apa, yang penting gue dapet duit nih di sini. Kan soalnya sekarang ya realistis aja kan, pasti tiap orang kerja kan utamanya sih kalau menurut gue sih duit dulu. Iya, Yap. Nah, beberapa juga gitu. Gue kerja ya emang terus terang buat duit gitu, iya. bener ya. Makanya Beberapa orang berpendapat seperti itu gitu. itu kalau menurut Bang Wan gimana kalau soal ya gimana ya, nyocokin antara perusahaan sama orangnya tuh jadi ya susah gitu kalau dia orientasinya cuman ke duit gitu. Oke, ini menarik nih. Kenapa? Karena Mhm, maklum, ya emang nggak bisa dipungkiri kalau misalkan kerja untuk mhm, duit. Tapi sebenarnya ya banyak perusahaan juga yang aku tahu mhm. sistemnya adalah semakin kamu hebat di dalam, duit yang didapat semakin banyak. Mmm, Jadi kalau Iya, iya. di pekerjaan kan ada kayak Bener-bener. penilaian kerja gitu lah ya. Jadi misalkan kalau kuliah IPK Iya, makin tinggi, berarti hadiah yang didapat juga makin tinggi mhm, gitu. Artinya kalau emang bener-bener pengen duit, harusnya dia berjuang keras, belajar banyak kalau di dalam ya, mhm, untuk dapat duit yang lebih banyak. Terus misalkan pertanyaan juga, eee, bodo amat lah nyaman atau enggak, yang penting duit dapat mhm, dan mhm, lain-lain. Nah menurutku ini dipandangnya dari, yakin lo nyari duit terus entar banyak banget nih, selentingan-selentingan lucu, mhm, quotes-quotes lucu zaman sekarang. mhm. Lu kerja capek-capek sampai usia 55 tahun ngumpulin duitnya buat apa? Ya itu setelah pensiun buat lu berobat karena capek-capek nyari duit, Oh iya, iya. pas nah, iya, 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 pensiun iya. lu sakit dan duit lu cuma kepakai buat berobat. Nah, kalau gue ngelihatnya dari ini emang rada pribadi sih, tapi ya itu, Mm. yakin lu hidup selucu itu tadi ya, ngumpulin duit, di akhir duitnya buat berobat. Menurut gue ya dari filosofi hidup masing-masing sih. Mhm, Banyak banget sih referensinya misalkan, ya yakin lu hidup buat diri lu sendiri, kenapa nggak hidup buat orang lain misalkan. Itu akan lebih ringan dan dorongannya jadi lebih kuat sih. Kadang-kadang kayak lu nyari duit terus kan juga capek. Kadang-kadang apalagi kalau pernah denger nih quarter life crisis tuh mulai terkenal sekarang. mhm. Jadi kayak Iya, lu bener-bener. mempertanyakan hidup lu, sebenarnya gue hidup buat apa sih? Yakin Buat sih apa? gue hidup iya cuma buat kerja nyari duit doang, terus di weekend seneng, di Senin sedih lagi gitu kan ya. Iya, iya, bener-bener. Yakin lu Selain hidup kayak gitu QLC, doang. ada juga nih Bang, Ikigai nih yang lagi booming nih. Oke, iya, iya benar. Ya, Mhm. oke. Itu sebenarnya kan kayak tentang mungkin sekarang udah jarang ngomong passion ya karena passion kalah sama ikigai itu kali ya. Iya, iya, Nyari benar. passion ketemu sama yang menghasilkan lah gitu-gitu. Passion tuh salah satu di dalam Ikigainya gitu kan, masih banyak cabang-cabang lain, komponen lain. Iya, dan yang banyak kayak gitu aja orang masih belum bisa dan lu masih stuck untuk nyari duit doang, sayang sih Mhm, kata gua. mhm. Oke. Berarti yang harus diubah adalah, cara pandang kita Mhm, pada sebuah perusahaannya gitu. kembali Oke. ke mindset sih sebenarnya, mindset masing-masing sih. Mhm.
Yap. Dan Iya. jujur ini membuka mindset gue sih sebenarnya Nil. Iya, sama. Waduh. Kita yang baru kerja mungkin setahun 2 Iya, tahun lah iya. ya. Jadi belum banyak Heeh. pengalaman juga. Jadi dapat insight juga sih di Iya, sini. jadi kalau orang yang pertama kerja kan pasti tujuannya itu dulu Bang, kalau gua sih gitu. Jadi kalau ngobrol ini tuh oke, berarti ini buka pikiran gua banget sih. Nah, iya nih, gue baru dapat akhir-akhir ini juga Heeh, ya, karena COVID 3 bulan ini kan banyak webinar gratis ya. Iya, iya. Jadi buat teman-teman nih kalau dengerin jangan sampai cuma rebahan doang karena banyak banget nih perusahaan-perusahaan training yang mahal. Biasanya dia ngasih harga mahal banget tapi sekarang dia ngasih gratisan untuk kita-kita. Nah, yang gue baru dengar akhir-akhir ini adalah soal ini sangat jarang terjadi di mana lu dikasih waktu kebebasan sekitar 3 bulan, lu bisa leyeh-leyeh, lu bisa Iya. nggak ngapa-ngapain, dan sebenarnya di sisi lainnya adalah lu bisa nge-restart diri lu. Lu dikasih waktu lebih panjang untuk mikir kan sebenarnya. Oke. Dan ini sangat bagus kenapa? Karena ini ada di awal karir kita nih. Sebelum kita jalan nanti jauh sampai usia 50 Iya, tahunan. benar. Iya. Kita di awal suruh itu dulu, ngasih fondasi yang benar dulu. Kenapa ya gue harus kerja sampai nanti? Atau gue mau kerja terus apa enggak? Jadi ini waktu yang tepat untuk mikir sih sebenarnya. Oke. Dan di waktu yang tepat ini pun podcast ini muncul Bang sebenarnya. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Oke Bang, dari tadi kan kita ngomongin soal rekrutmen nih. Jadi ada yang menarik. Yap. Gimana sih bedain lowongan itu asli atau palsu? Jadi nggak memungkiri kan banyak orang yang kayak tipu, nih lu bakal keterima nih di sini tapi lu bayar dulu segini. Lu Yap. gua rekrutmen di sini Iya, tapi lu iya. bayar dulu segini itu. Dan ya temanku sendiri ada gitu yang sampai ketipu kayak gitu. Emang karena tekniknya emang mulus banget sih. Itu gimana Bang? Yap. Tips-tipsnya cara membedakannya atau kita harus melakukan apa itu untuk validasi kayak gitu? Yap. Pertama, ini nih pengumuman bagus untuk teman-teman bahwa biasanya rekrutmen karyawan tuh gratis. Itu yang pertama. Jadi saat itu nggak gratis, teman-teman butuh effort atau usaha lebih untuk mencari tahu kok ini nggak gratis ya, gitu. Nah terus ini juga menarik kenapa di masa-masa gini, gue juga salah satu fungsinya adalah mengantisipasi itu karena cukup banyak yang mengatasnamakan perusahaan dan dia menipu. Bahkan tadi siang pun baru broadcastan WA gitu. Nah untuk validasinya macam-macam. Pertama sesimpel misalkan lihat websitenya. Gitu. Biasanya zaman sekarang sih karena tadi kita ngebahas branding dan branding itu perusahaan biasanya sudah cukup ngerjain zaman sekarang. Biasanya nge-link tuh. Artinya kalau buka lowongan atau rekrutmen, biasanya nge-link ke minimal Instagramnya atau ke websitenya. Gitu. Jadi bisa di make sure di situ apakah di situ ada juga atau enggak. Dan bisa di DM juga sebenarnya. Itu paling ampuh sih. DM aja miminnya. Iya, Gitu. benar. Biasanya tuh kayak Instagram gitu-gitu tuh dia ada yang standby kok untuk ngebalesin salah satu. Dan emang salah satu fungsinya adalah meminimalisir si penipuan itu. Nah di sisi lain itu bisa ngecek kalau yang baru tadi siang gue lakukan adalah dia nulis alamat. Jadi penipuannya adalah silakan hari bla 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 datang ke alamat ini akan ada wawancara langsung gitu. Dan yang gue lakukan pertama adalah masukin alamat itu ke Google Map. Nah kalau teman-teman cari Google Map tuh kan yang di Google ya itu ada komen-komennya tuh. Nah ternyata di komennya itu banyak yang udah ketipu. Oke, di reviewnya itu ya? Iya bener banget, di reviewnya si Maps itu banyak yang ketipu gitu. Jadi sebenarnya jangan buru-buru beranjak dulu untuk mendaftar tapi cari tahu dulu. Sesimpel misalkan taruh alamat itu di Google misalkan atau ngechat miminnya atau lihat websitenya. Pernah juga nih websitenya itu nggak .com atau .org misalkan, yaitu lo mulai cek-cek kayak pikirin aja perusahaan gede masa iya sih .blogspot atau .wordpress kan nggak mungkin ya gitu-gitu tuh. Atau emailnya pakai Gmail atau Yahoo ya Bang? Ya atau pernah juga gue yang biasanya misalkan di perusahaan tambang jadi lo harus harus bayar dulu untuk travel wawancara di perusahaan tambang tersebut yang di Papua atau di Kalimantan.
gitu-gitu. Nah, lu search dulu biasanya kalau perusahaan yang di luar kota, beda pulau gitu biasanya dia udah ngasih tahu duluan kalau kayak gitu tuh nggak ada dia. Semua kayak gitu ditanggung sama perusahaan, bukan ditanggung sama peserta gitu. Oke. Jadi menurut gua hati-hati deh zaman sekarang. Iya. Bermanfaat Mhm. sekali nih untuk mungkin para pencari kerja yang masih baru-baru yang belum berpengalaman. Mhm. Jadi emang harus Mhm. kita cari tahu dulu sih sampai akar-akarnya. Kalau perlu Iya. teror aja itu adminnya. Iya, iya. Oh, sama ini nih, kadang-kadang di perusahaan kan ada nomor telepon tuh. Heeh. Mhm. Itu boleh banget ditelepon ya teman-teman ya. Gitu. Kadang-kadang, oh apakah kalau ditelepon mengganggu perusahaannya? Enggak, ada orang atau customer service yang siap-siap emang kerjaannya fokus di ngangkat telepon itu Bener gitu ya. bener. Iya Jadi iya iya. jangan ragu untuk ngubungin perusahaannya. Iya. Oke. Berarti kebanyakan perusahaan di era sekarang tuh jarang bahkan mungkin nggak ada yang memungut biaya dulu gitu ya, Bang? Iya, apalagi untuk tahap-tahap awal ya. Mhm. Oke. Mhm. Banyak banget ternyata catatan yang harus apa ya dicatat lah buat para job seeker juga supaya nggak mudah terkecoh atau tergiur dengan iming-iming perusahaan ini gitu. Misal PTA yang mungkin notaben perusahaan gede banget, gajinya gede, apalagi oh ya mungkin ini ya Bang, jarang banget perusahaan yang mencantumkan gajinya juga kali ya pas ketika lowongan itu. Kan banyak tuh masih yang Yap. tergiur karena dicantumkan. Iya, karena biasanya mungkin banyak tuh tips-tipsnya. Tips-tips itu juga sebenarnya mungkin rada relevan juga, yaitu soal gaji dan lain-lain tuh sekarang kebanyakan adalah sifatnya negosiasi Mhm. gitu. Jadi Oke, iya bukan iya, suatu bener. hal yang mengikat karena negosiasi itu tadi mungkin ya sangat jarang ditulis di iklan gitu. Iya iya. Itu sih biasanya yang orang mudah terkecoh karena wah gajinya gede banget gitu. Iya, benar-benar. Nah, tadi kan udah banyak banget nih dijelasin dari HRD itu kayak gimana, terus juga di masa pandemi ini keadaannya kayak gimana gitu. Nah, mungkin Bang Wan bisa kasih motivasi atau tips nih buat para job seeker atau teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan sementara terkendala pandemi corona seperti ini, yang udah bosen banget di kos, berharap dulu habis wisuda terus bisa kerja, Mhm. ternyata ada corona seperti ini, atau mungkin yang udah nggak betah di pekerjaannya dan pengen pindah tapi mau lamar kok perusahaannya masih pada tutup semua gitu. Mungkin bisa kasih tips, teman-teman harus ngapain dulu dengan memanfaatkan, waktu yang ada gitu, Bang? Iya, pertama sih berusaha untuk berpikir jernih dulu ya pertama sebelum melakukan apapun. Mhm. Kadang-kadang Mmm. kayak gitu tuh udah emosi duluan, jadi susah berpikir jernih gitu ya. Nah, Mmm. yang pertama dilakuin adalah teman-teman paling banyak nih ya, untuk fokusnya ke dirinya dulu aja. Kadang-kadang nih ya, gue juga ngerasain nih dulu waktu job seeker gitu ya. Buka Instagram, ngeliat temen posting di kantor, wah dia udah di kantor ya, gue nyari lowongan aja Oh, iya iya, susah bener. gitu-gitu. Iya iya Kadang-kadang bener. kita terlalu banyak bandingin ke orang lain atau ya padahal kita nggak tahu dia di kantor beneran asik apa enggak, fit atau enggak kan nggak tahu. Iya iya bener. Buat Iya, pansos, Bang, pansos. iya itu dia. Percayalah kayak tiap orang punya timeline masing-masing sih menurut gua. Mhm. Iya Tiap orang iya. punya waktu yang masing-masing jadi ya tenang aja tapi sambil menunggu timeline teman-teman datang ya jangan cuma diam. Mhm. Ya apalagi kayak sekarang aduh malah mengutuki atau ngata-ngatain kondisi sekarang. Kayak gara-gara Covid nih dan lain-lain. Enggak, kembali lagi ke berpikir jernih dulu untuk yaitu teman-teman siap ambil next step-nya karena untuk timeline itu datang ke teman-teman kan kalian harus berusaha juga. Nah, usaha paling simpel menurut gue adalah proaktif sih. Dan itu menjadi harus buat sekarang. Contoh kayak tadi misalkan kalau ada lowongan datang jangan buru-buru didaftarin, tapi cek dulu apakah itu benar atau enggak. Proaktif juga untuk belajar lebih. Nih kita mungkin udah jalan sekitar 4 bulanan dapat waktu yang cukup senggang ya jangan cuma rebahan atau nonton doang. Tapi mulailah belajar-belajar banyak banget kok sesuatu hal yang gratis sekarang di YouTube juga banyak banget tuh lu belajar tentang ekonomi dan lain-lain. Jadi
nanti kalau teman-teman direkrut bukan tentang satu ilmu yang teman-teman pelajari di pendidikan aja, tapi teman-teman bisa menyajikan suatu hal yang lebih kaya. Nanti buatlah rekruternya terbangga-bangga ya, wih nih dia kaya banget, panjang banget atau luas banget nih ilmunya. So pasti lu akan lebih mencolok kan daripada teman-teman yang lain. Iya, benar. Iya, gitu. Akan menjadi suatu kemudahan bagi rekruternya milih lo, gitu. Utamanya itu tadi proaktif, nanya-nanya atau belajar-belajar. Termasuk juga public speaking itu kadang-kadang orang walaupun dia hebat ya, yang gue sering lihat ya, Iya. tapi nggak bisa ngemasnya atau nggak bisa mengkomunikasikannya Oke, atau iya. nunggu ditanya, giliran ditanya jawabnya pendek-pendek. Itu dia tuh, biar nggak kelihatan sombong. Nah itu yang teman-teman mungkin harus bedakan mana yang momennya wawancara, ya otomatis kamu harus menampilkan dirimu sebagaimana adanya kan. Gak usah takut dijudge dan lain-lain, karena itulah momenmu gitu. Itu sih. Ya jangan lupa berdoa sih menurut gua, karena ya bayangin aja, gue juga sambil misalkan nyortir CV itu bisa ribuan yang masuk, bagaimana caranya namamu bisa terpilih dari ribuan itu. Yap. Oke, iya benar-benar. Jadi jangan berusaha doang, tapi faktor X itu ada, dan itu dengan doa sih. Oke, banyak banget ternyata yang jadi catatan buat kita semua, nggak cuman buat job seeker, tapi buat kita juga ya. Buat gue juga nih yang terutama. Mungkin baru setahun 2 tahun, karena mungkin apa ya, kita jarang ngobrol sama HR nih Bang, jadi kita kurang melihat sisi seorang karyawan di mata HR itu kayak gimana, dan apa sih catatan yang perlu kita garis bawahi gitu. Ternyata banyak banget yang harus kita pikirkan, kayak tadi pinter ngomong apalagi di zaman sekarang gitu, kayak sekarang kan banyak banget nih personal branding, webinar dan lain sebagainya gitu. Ternyata emang hal itu penting banget di zaman saat ini. Juga tadi kita udah bahas juga gimana bedain lowongan asli dan palsu. Mungkin buat teman-teman yang pada saat itu bingung, wah ada perusahaan bagus nih, gajinya segini, terus tergiur. Nah itu bisa jadi dipikirin lagi gitu, siapa tahu itu juga lowongan palsu atau lain sebagainya gitu. Banyak banget insight yang kita dapat Jayok dari episode kali ini gitu. Kita juga nggak nyangka bakal banyak banget pertanyaan muncul gitu. Awalnya karena kita mungkin nggak terbiasa ngomong sama HR nih Bang. Kayak biasanya kan kalau sama HR pas kita rekrutmen terus tegang gitu. Terus aduh ini gimana HR-nya menilai kita kayak gimana gitu. Yap. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Bang Wan buat waktunya udah mau sharing dan ngobrol-ngobrol di sini di Kita Punya Cerita. Semoga obrolannya, sharing-sharingnya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan terutama buat gue juga sih Nil. Ya, kita berdua sih Yok. Iya, kita yang paling untung nih, kita dapat duluan soalnya. Iya, kita dapat duluan, baru teman-teman nih. Ya udah, pokoknya terima kasih banyak Bang Wan. Ya, thank you juga. Dengan gini juga gue belajar banyak, terbuka hal baru, pertanyaan-pertanyaannya kan unik-unik nih. Oh iya, beberapa pertanyaan tuh baru muncul, oh iya ya kalau kayak gini gimana, jadi kayak pertanyaan tuh ini selalu ada gitu. Tapi kan nggak mungkin diterusin kan gitu. Ya terima kasih Bang Wan. Mungkin yang baru lulus kuliah semoga cepat dapat pekerjaan. Yang lagi mencari pekerjaan semoga cepat dapat pekerjaan sesuai yang diharapkan. Nah cukup sekian episode kali ini. Dan jangan lupa buat dengerin episode-episode lainnya. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.